Baik, selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini kami dari Aslab Jaringan akan menjelaskan sedikit mengenai Cisco Packet Tracer. Jadi, ketika kita membuka Cisco Packet Tracer kita, berikut ini adalah tampilan awalnya. Kita bisa melihat di kiri bawah sini ada menu-menu untuk perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan. Ada network devices seperti router, switch, hub, dan lain-lain. Lalu ada end device seperti PC, laptop, server, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa menghubungkan perangkat-perangkat itu dengan pilihan-pilihan koneksi yang berbeda-beda, ada fiber, crossover, ataupun straight to. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bikin topologi jaringan sederhana, di mana kita nanti akan lakuin sedikit konfigurasi sederhana dan bagaimana cara melakukan tes koneksi atau tes ping ya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini di topologi ini kita akan pakai router 1941 di sini. Jadi di menu ini akan ada banyak jenis pilihan router dan switch, nanti kita akan lihat, dan sebetulnya perbedaannya itu terletak pada uh, interface yang tersedia dan pilihan-pilihan konfigurasi yang bisa dilakukan di dalam router atau switch tersebut. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan gunakan yang 1941 dulu. Kita bisa taruh jaring perangkatnya di situ. Lalu untuk switchnya kita akan gunakan yang 2960, dan kita akan buat end device, itu yaitu PC. Kita bikin dua supaya kita bisa melakukan tes koneksi tadi ataupun melakukan ping nanti ya. Nah, kita bisa ubah dulu nama-nama perangkat kita. Untuk router kita akan namakan R1 misalnya. Switch kita bikin S1, switch 1. Lalu untuk ini kita bikin ini PC yang pertama, PC 1, dan untuk yang kedua kita akan buat PC 2. Nah, kita akan menghubungkan perangkat-perangkat tersebut dengan koneksi kabel. Sekarang kita akan menggunakan kabel copper straight to. Nah, ini kita akan menggunakan interface gigabit Ethernet untuk yang dari router ke switch. Sedangkan untuk yang dari switch ke end device atau PC, kita akan menggunakan interface fast Ethernet. Untuk perbedaan fast Ethernet dan gigabit Ethernet bisa dilihat di dasar teorinya ya. Oke, kita bikin fast Ethernet 02 di sini. Nah, oke, semuanya sudah terhubung ya. Kita bisa lihat di mana koneksi itu terhubung. Sini gigabit 00 dan 01, F1 dan F02 gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke konfigurasi ya. Kita akan mulai dari konfigurasi di router dulu. Kita akan beralih ke CLI. Nah, di sini di dalam CLI perlu diketahui akan ada tiga tingkat akses, di mana tiga tingkat akses itu adalah user access, lalu privilege access, dan global configuration. Dan bisa dilihat nanti ini perbedaannya ketika kita masuk awal-awal. Kita akan masuk ke user access, di mana di user access ini kebanyakan ada info mengenai nyala atau enggaknya perangkat tersebut. Jadi pada dasarnya yang publik lah. Lalu jika kita ingin ke privilege access, itu kita bisa input enable seperti itu, dan bisa dilihat di sini logonya akan berubah dari yang tadinya panah atau tanda lebih besar dari menjadi tanda pagar begitu. Dan jika kita ingin ke configure terminal, nah di sini sudah berubah lagi, yang tadinya tanda pagar menjadi ada pagarnya juga, cuman ada tulisan config begitu. Nah, untuk yang user tadi kan hanya untuk info-info nyala atau enggak ya. Sedangkan untuk privilege access itu biasanya kita bisa melihat konfigurasi yang sudah dilakukan. Dan sedangkan untuk melakukan konfigurasi itu sendiri kebanyakan akan dilakukan
di configure terminal ini yang ada tulisan config seperti itu. Dan mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, jadi di dalam CLI ini ada fitur yang istilahnya autocomplete, di mana kita jadi nggak perlu input panjang seperti itu, tapi nanti dia bakal langsung paham apa yang kita inginkan. Contohnya ini saya balik dulu ke privilege exec. Nah, kalau misalnya kita mau ke configure terminal, kita bisa nggak usah tulis configure terminal gitu. Jadi contohnya kita malas atau gimana gitu kan. Nah, terus kita bisa ketik conf, contohnya T begitu. Ini kalau kita enter, nah ini akan langsung ke configure terminal begitu. Jadi dia bisa langsung tahu kalau eh, kita tulis conf t ini bakal langsung configure terminal begitu. Tapi kita harus spesifik soalnya kan ada mungkin komen-komen yang sama satu dengan yang lain begitu ya. Jadi makanya itu kita boleh tulis sedikit-sedikitnya tapi harus istilahnya spesifik dengan komen yang kita ingin input begitu. Oke, mungkin itu sedikit pengetahuan tambahan, dan selanjutnya kita akan coba konfigurasi hostname ya. Jadi konfigurasi hostname ini digunakan untuk mengubah nama dari perangkat itu supaya kita bisa identifikasi perangkat-perangkat yang kita lagi konfigurasi. Nah, jadi ini kan tadi sempat kita udah ubah label ya, istilahnya cuma ubah label jadi namanya R1, tapi di CLI-nya ini masih namanya router. Nah, gimana tuh cara kita gantinya? Kita tinggal pencet hostname seperti itu. Nah, kita ganti contohnya mau R1 begitu ya. R1. Nah, jadi bisa dilihat di sini langsung berubah nih di depannya. Yang tadinya router jadi R1. Nah, jadi pas kita lagi konfigurasi R1 ini kita bisa nggak bingung, jadi langsung tahu, oh ini nama perangkat yang kita lagi konfigurasi itu adalah R1 begitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi banner MOTD. Jadi banner MOTD ini pada dasarnya dia kayak konfigurasi untuk memberikan pesan. Pesan itu bisa mau deskripsi ataupun pesan selamat pagi gitu. Jadi bebas sebetulnya pesan di pas kita awal-awal membuka konfigurasi. Nanti mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita tinggal ketik banner lalu MOTD. Nah, kita untuk pesannya bisa pakai tanda petik ataupun tanda dolar ataupun persen bisa, tapi kalau saya biasanya pakai yang tanda petik. Jadi contohnya banner MOTD, kita mau contohnya kasih nama saya dan NPM gitu ya, contohnya Kyo Nathan lalu NPM-nya. Seperti itu, tanda petik lagi. Ya, baik. Jadi jika kita kembali ke awal-awal kita baru masuk, itu kita tinggal input exit ya. Exit saat di configure terminal. Lalu ini kita lagi di privilege kan, belum ke user. Kita exit lagi. Nah, kita bisa lihat di sini nama dan npm yang sudah kita input tadi bakal muncul di bagian depan konsol atau CLI ini ya. Oke, itu untuk banner MOTD. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address ya. Nah, untuk IP-nya sendiri tadi kita udah ada contoh begini. Untuk R1 kita akan bikin IP-nya ini IP address-nya dan ini subnet mask-nya ya. Untuk lebih detailnya bisa dibaca lagi dastenya. Dan untuk PC12 ini IP-nya dan subnet mask-nya. Nah, jadi gimana nih caranya kita mau konfigurasi perangkatnya begitu kan? Nah, jadi contohnya nih kita kan R1 itu terhubung dengan perangkat-perangkat yang lain. Nih, biar kelihatan bisa terhubung dengan perangkat-perangkat lain itu kan melalui di sini gigabit Ethernet 00 ya. Nah, jadi kita tinggal konfigurasi yang G00 begitu ya. Jadi kita sekarang ke configure terminal dulu. Begitu.
Itu lalu kita ketik nih interface G00 gitu ya. Nah, setelah kita udah interface G00, nah kita bisa lihat di sini udah berubah nih. Dia bukan config lagi tapi udah config if. Jadi kita lagi di menu konfigurasi untuk interface G00. Nah, kita tinggal lakuin apa nih? Kita tulis aja nih IP address. Lalu tadi IP addressnya kita bakal bikin 192.168.10.1 ya. Oke, 192.10.1. Lalu kita masukin subnet masknya. Nah, berarti ini kalau udah kayak gini, IP address ini udah di-assign ke interface tersebut. Tapi kita belum selesai nih sampai di situ teman-teman. Nah, kita harus aktifin dulu interface tersebut. Gimana cara aktifinnya? Kita tinggal input no shutdown gitu ya. Nah, begitu. Kalau teman-teman ingat tadi ini warnanya kan merah ya. Sekarang ini udah ada warna hijau kuning. Ini nanti bakal kuningnya juga jadi hijau. Dia lagi istilahnya melakukan koneksi gitu ke switchnya. Ini ada tulisannya kan, jadi interface gigabit Ethernet 00 change state to up gitu. Begitu untuk konfigurasi IP address. Nah, untuk melihat konfigurasi-konfigurasi yang udah kita lakuin, kita bisa ke privilege exec. Kalau teman-teman ingat tadi nih, kita tinggal exit. Ini kita exit sekali lagi. Nah, ini kan udah di privilege exec ya. Kita tinggal ketik show kayak gini, show running config begitu. Ini tadi aku tinggal pencet tab aja, terus nanti dia langsung auto complete gitu, show running config. Nah, ini teman-teman tinggal pencet spasi aja untuk supaya bisa terus ke bawah. Nah, ini bisa tadi kita lihat nih ada konfigurasi banner MOTD-nya. Terus kalau kita agak scroll ke atas, nah ini di Gigabit Ethernet 00 bisa dilihat IP address-nya udah berubah nih. Tapi di 01 belum kan, karena kita belum konfigurasi. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen lihat nih konfigurasi yang udah dilakuin di perangkat itu apa aja. Nah, kita tinggal tadi yang di atas tinggal show running config begitu ya. Oke, itu untuk IP address. Lalu selanjutnya kita bakal konfigurasi password. Oke, kita balik lagi ke configure terminal. Begitu. Nah, kita pengen bikin dua password kan ya. Jadi kita pengen bikin password di line console dan saat kita mau masuk ke privilege exec. Jadi mulai dari yang paling tingkat bawah dulu, contohnya kita mau bikin password untuk yang di konsol. Kita di sini tinggal input line console 0 begitu ya. Nah, ini udah berubah di sini jadi config line. Nah, kita tinggal ketik password. Dan kita pengen passwordnya apa? Contohnya kita pengen sekarang passwordnya Cisco gitu ya. Password Cisco. Nah, terus jangan lupa kalau lagi di konsol kita juga harus input login supaya nanti jadi pas lagi login itu baru diminta passwordnya begitu. Nah, jadi ini kalau misalnya aku exit di sini, exit lagi. Nah, ini ada tulisannya nih. Tadi udah ada nama npm kan, banner MOTD-nya. Lalu ada user access verification. Passwordnya apa? Nah, kita tinggal input nih Cisco begitu ya. Cisco. Nah, bisa begitu. Nah, tapi kan tadi di soal juga bakal ada nanti contohnya lakukan konfigurasi password untuk yang privilege. Nah, untuk itu kita ke configure terminal lagi ya. Nah, kita untuk mengaktifkan password ke privilege, kita tinggal input enable password gitu Cisco gitu ya teman-teman. Nah, udah. Jadi kalau kita exit, ini masih, kalau turun dia nggak bakal perlu password ya teman-teman. Jadi kalau dia lagi naik tingkat akses, baru bakal diminta passwordnya itu. Nah, ini contohnya tadi kan Cisco ya. Terus enable atau enak bisa disingkat.
Kita di sini input Cisco lagi. Nah, baru dia bisa masuk ke privilege begitu. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman ingat tadi kan ada yang namanya show running config ya. Show running config. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat password yang udah kita, nah nih, password Cisco gitu kan. Nah, itu kan tentunya nggak secure ya teman-teman. Jadi bisa orang lain bisa ngelihat password kita dan bisa asal masuk gitu ya. Nah, untuk itu kita bakal lakuin konfigurasi terakhir, yaitu bagaimana cara supaya passwordnya itu terenkripsi gitu ya. Jadi kita configure terminal. Nah, baik teman-teman, untuk konfigurasinya yang untuk enkripsi itu sendiri, kita tinggal input konfigurasi ini, service password encryption. Nah, dia langsung auto complete. Nah, contoh kita enter begitu ya. Kita exit, kita balik ke privilege kan, kita show running config. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini kan tadi aslinya Cisco ya. Cuman karena kita udah pakai password encryption, nanti yang akses itu nggak bakal bisa tahu nih, oh passwordnya Cisco, bu. Dia nggak bakal bisa tahu. Jadi ini bakal di enkripsi begitu jadi 0224 ini begitu dan selanjutnya. Oke, jadi untuk di router mungkin perkenalan konfigurasinya itu dulu. Kita akan balik ke end device supaya kita nanti bisa ngelakuin testing. Jadi tadi kita kalau lihat di sini kita PC 1 bakal kita kasih 10.2 IP-nya dan untuk PC 2 10.3 gitu ya. Nah, ini kita tinggal ke bagian desktop teman-teman, IP configuration. Lalu kita input deh IP-nya. 10.2. Subnet masknya ini /24. Nah, untuk default gateway teman-teman itu adalah IP yang ada di routernya tadi. Router tadi itu kan IP-nya 10.1 ya. Jadi tinggal 192.168.10.1 gitu. Oke deh, terus di PC 2 kita tinggal lakuin konfigurasi yang sama. Tapi /3 ya tadi ya. Terus subnet masknya /24. Dan default gateway-nya sama ya teman-teman, soalnya dia di connect ke router yang sama. Oke, seperti ini udah. Nah, jadi gimana nih cara kita tes pingnya? Nah, kita tinggal beralih ke PC 1 di sini. Kita ke command prompt. Nah, kita tinggal pencet nih ping. PC 2 itu kan tadi kalau teman-teman ingat IP-nya kan 10.3 ya. Jadi kita tinggal ping 192.168.10.3 gitu. Nah, ini ada tulisannya nih reply teman-teman. Kalau misalnya reply itu berarti udah ada respon dari PC yang 2 begitu. Jadi mungkin sekian dulu untuk perkenalan Cisco Packet Tracer-nya, bisa dibaca lagi untuk lebih tahu di Daste ataupun explore dari internet. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih.